Shalom, selamat pagi saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan. Di pagi yang berbahagia ini kembali kita boleh beribadah di tempat ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Langsung aja kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita akan buka ibadah kita pagi hari ini. Biar Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kita, Dia akan melawat kita saat ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kebaikan-Mu, buat penyertaan-Mu dalam hidup kami hari lepas hari. Hingga di pagi yang cerah ini Tuhan, kembali kami boleh datang. Kami mau memuji, kami maunya menyembah-Mu Tuhan. Berkati kami semua Tuhan yang saat ini ingin memuji dan menyembah-Mu. Lawat kami, jangan lewatkan satu pun di antara kami Tuhan. Biarlah lawatan Tuhan terjadi di tiap-tiap jemaat-Mu Tuhan yang saat ini, di mana jemaat-Mu masih ada di rumah-rumah oleh karena peraturan pemerintah Tuhan. Biarlah Tuhan dimanapun jemaat-Mu berada Tuhan, biarlah lawatan-Mu terjadi Tuhan. Tuhan, kami ingin memuji dan menyembah-Mu lebih dalam lagi. Biarlah Tuhan Yesus, kuasa-Mu, Roh-Mu tercurah di tengah ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Haleluya Yesus, haleluya. Kita akan angkat sebuah pujian yang biarlah pujian ini membawa kita masuk hadirat Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan lebih dalam lagi, sebab Dia Allah yang layak dipuji. Dia lebih besar di antara segala Allah. Tidak ada yang seperti Dia. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, Kau dimuliakan atas segala Kau
lagu ini dari awal sekali lagi. Sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Tinggi, Kau dimuliakan atas segala alam. Sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Tinggi, Kau dimuliakan atas segala alam. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Mari kita akan sembah Tuhan. Haleluya. Yesus, Kau Allah yang perkasa, tiada yang seperti-Mu. Jiwaku bersuka di dalam-Mu. Yesus, Kaulah Allahku, juru selamatku. Haleluya. Kau Allah yang layak dipuji, Kau Allah yang layak disembah. Biarlah yang bernafas Tuhan memuji-Mu, menyembah-Mu. Kaulah tempat perlindungan, Kau menara keselamatanku. Jiwaku tenang dalam naungan-Mu, Yesus. Haleluya, haleluya. Kau layak terima pujian, hormat dan kemuliaan, Yesus. Kau segalanya bagiku, hatiku tenang di dalam-Mu Tuhan. Yesus, Kau Raja segala raja, segala kuasa tunduk di dalam nama-Mu, Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Aku bersyukur punya Allah seperti-Mu, Allah yang lebih besar dari segala Allah yang ada di dunia ini, Allah yang berkuasa di bumi dan di surga Tuhan.
Tuhan, saat ini kami ingin bersorak-sorai, kami ingin memuji Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau bertata di atas puji-pujian kami Tuhan Yesus. Lepaskan kami, bebaskan roh kami sehingga sukacita surgawi turun Tuhan di tengah ibadah kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal sampai akhirnya ke dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Amin. Shalom. Sekali lagi saya ucapkan shalom. Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus, Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang setia. Dia adalah sahabat kita. Dia tidak pernah tinggalkan kita di dalam susah maupun senang. Mari kita akan puji Dia. Lagu ini, Ada Satu Sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Amin. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, amin. Nama Yesus yang menghibur hatiku, haleluya. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin. Kita bersyukur ya punya Yesus yang tak pernah tinggalkan kita. Dia yang selalu menyertai hidup kita, menghibur kita di waktu kita susah. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan siapkan hati. Tuhan Yesus, haleluya. Walau terkadang kita tidak mengerti jalan Tuhan dalam hidup kita, tapi percayalah bahwa rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang terbaik. Bahwa Tuhan memberikan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Mungkin saat ini kita menghadapi badai, tetapi teruslah bertahan dalam badai karena Tuhan menyertai hidup kita. Haleluya, kita angkat sebuah pujiannya. Haleluya Yesus. Jalanmu tak terselami,
setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Kita akan angkat lagu ini dari awal. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Saya serahkan kepada hamba. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat kasih setia-Mu yang tidak berkesudahan. Selalu baru rahmat-Mu setiap hari. Besar kesetiaan-Mu atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan sucikan, kuduskan kami dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Selamat pagi semuanya. Kita akan belajar bersama-sama dari firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur, Fatsalnya yang ke-141, dari ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10, saya akan membacakannya. Mazmur Daud. Ya Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku, berilah telinga kepada suaraku, waktu aku berseru kepadamu. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku, jangan condongkan hatiku kepada yang jahat untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik bersama-sama dengan orang yang melakukan kejahatan, jangan aku mengecap sedap-sedapan mereka.
Biarlah orang benar memalu dan menghukum aku, itulah kasih. Tetapi janganlah minyak orang fasik menghiasi kepalaku. Sungguh, aku terus berdoa menentang kejahatan-kejahatan mereka. Apabila mereka diserahkan kepada hakim-hakimnya, maka mereka akan mendengar bahwa perkataan-perkataanku menyenangkan. Seperti batu yang dibelah dan dihancurkan di tanah, demikianlah akan berhamburan tulang-tulang mereka di mulut dunia orang mati. Tetapi kepadamu, ya Allah Tuhanku, mataku tertuju, padamulah aku berlindung, janganlah campakkan aku. Lindungilah aku terhadap katupan jerat yang mereka pasang terhadap aku, dan dari perangkap orang-orang yang melakukan kejahatan. Orang-orang fasik akan jatuh serentak ke dalam jalan mereka, tetapi aku akan melangkah lalu. Puji nama Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri tema saat mengalami pencobaan. Pencobaan adalah godaan untuk melakukan dosa dengan diiming-imingi janji atau keuntungan yang membuat kita tidak taat kepada Tuhan. Dan saya akan menyampaikan 3 langkah yang harus kita lakukan ketika kita mengalami pencobaan. Yang pertama, ayat yang pertama dan yang kedua itu adalah jaga hubunganmu dengan Tuhan. Dikatakan ketika kita dalam masa pencobaan, yang harus kita lakukan adalah berdoa dan berseru. Kalau seseorang berseru itu tanda bahwa kita membutuhkan satu pertolongan. Makanya kita berseru dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan dan bukan kepada yang lainnya. Sampai Tuhan mendengarkan doa kita, sampai Tuhan menjawab doa kita. Mari kita menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ayat yang ketiga dan keempat, itu adalah jaga hati dan jaga mulut. Mari kita jaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Jaga hatimu lebih daripada apa yang patut kita jaga. Mari kita jaga hati supaya tidak condong untuk melakukan hal-hal yang jahat. Lalu kita akan menjaga mulut kita. Karena seringkali mulut kita itu mengatakan hal-hal yang harusnya kita tidak katakan. Dan mulut kita seringkali tidak mengatakan yang harus kita katakan. Mari kita lewat mulut kita mau perkataan yang membangun, perkataan yang menasehati, perkataan yang membuat orang lain terhibur. Mari kita jaga hati kita dan jaga mulut kita. Lalu yang terakhir, ayat 5 sampai yang ke-10, mari kita jaga pergaulan kita. Pemazmur berkata kepada kita begini, mengizinkan orang benar memalu dan menghukum kita dengan kasih daripada berkumpul dengan orang-orang yang fasik, yang tidak melakukan firman Tuhan. Perhatikan pergaulanmu, karena pergaulanmu itu menunjukkan siapa kita yang sebenarnya. Mari kita memiliki mata yang tertuju kepada Tuhan dan memohon perlindungan kepada Tuhan supaya tidak masuk dalam perangkap orang-orang yang melakukan kejahatan. Pencobaan akan selalu ada dalam hidup. Tuhan akan memberikan pertolongan saat kita mengalami pencobaan. Kesimpulannya, ada 3 langkah ketika kita dalam pencobaan. Jaga hubunganmu dengan Tuhan, jaga hati dan mulutmu, dan jaga pergaulanmu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kepada kami bahwa dalam hidup ini kami selalu akan mengalami pencobaan. Tapi kami bersyukur karena ada langkah-langkah yang perlu kami ikuti supaya kami bisa menyelesaikan semua pencobaan yang kami alami. Ketika kami menjaga hubungan kami dengan Tuhan, ketika kami menjaga hati dan mulut kami, dan ketika kami menjaga pergaulan kami,
Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Tuhan akan memberkati seluruh keluarga kami dengan keselamatan, kerukunan, kecukupan sandang pangan dan papan. Tuhan juga yang akan terus memberkati seluruh hamba-hamba Tuhan dalam pelayanannya. Semakin banyak jiwa yang dimenangkan bagimu. Terima kasih buat Indonesia. Terima kasih Tuhan buat pemerintahan yang mengutamakan kepentingan rakyat, mengutamakan kesejahteraan rakyat Indonesia. Kami bersyukur Tuhan kepadamu. Kami terus berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan kasih penghiburan, yang letih, lesu dan berbeban berat Tuhan memberikan kelegaan. Kami akan terus berdoa juga buat saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam minggu ini. Bapak Fernandes Silaban pada tanggal 16, tanggal 19, Ibu Butar-Butar dan Saudari Yuni Silaban. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian angkat kedua belah tangan-Mu. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus yang akan dalam persekutuan tunggal Roh Kudus yang akan terus memberkati kita mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati kita. Diberkatilah hidupmu, keluargamu, kesehatanmu, usaha pekerjaanmu, kuliahmu, sekolahmu, apapun yang engkau kerjakan Tuhan buat berhasil, karena kita semua adalah orang-orang yang taat kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pengumuman dalam bulan Juni ini ibadah masih di rumah. Kita terus berdoa supaya nanti awal Juli kita sudah bisa melakukan ibadah di gereja. Tetap tenang, jangan panik, berdoa terus buat Indonesia supaya COVID-19 ini segera berakhir. Mari kita terus menjaga kesehatan buat kita. Pengumuman itu selamat ulang tahun untuk Bapak Fernandes Silaban pada tanggal 16, 19 Ibu Butar-Butar dan Yuni Silaban. Tuhan Yesus memberkati. Bapak terima kasih. Selamat pagi, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.